Jadi harus ada tumbal. Di sini tumbalnya adalah Gus Fuad Pleret. Gus Fuad harus difitnah sebagai PKI. Kemudian Gus Fuad itu diancam dengan memenggal kelapanya lah. Kemudian melaporkan lah, harus ditangkap lah, begini begitu. Nah, kalau menurut saya itu fitnah karangan si Rizik, framingan buatan si Rizik, provokasi buatan Beruk Petamburan. Dalam persoalan atau polemik perhabiban, polemik Habib, isu terkini yakni adanya provokasi yang luar biasa yang datang dari Petamburan, yang memprovokasi umat Islam untuk saling berperang. Saya kira gitu. Ya, provokasinya kan Rizik Syihab itu akan siap mengobarkan perang kepada anak-anak bangsa yang dianggap berlawanan dengan dia dan kelompoknya. Banyak sekali, saya sampai nggak hafal, saudara. Saking banyak aksi bela Islam, aksi bela Datuk, aksi macam-macam. Katanya sih mengepung Mabes Polri, ternyata mengepung flyover, saudara. Ngomong jangan ketinggian, sesuai dengan modal gitu. Aksi bela Datuk, aksi bela Datuk, aksi membela Datuk. Ada orang main hina Datuk kita, nggak tahu kalau Datuk seorang pahlawan. Aksi bela Datuk, aksi bela Datuk, aksi membela Datuk. Takbir. Allahu Akbar. Insya Allah. Kelucuan jenis apakah ini? Aduh, jangan mau kita itu dijadikan bangsa-bangsa tertinggal, bangsa terbelakang. Ini udah tahun 2025. Nah, justru bagus ada Gus Fuad membahas guru tua yang bukan monyet. Menurut Kiai Marzuki, provokasi seperti itu apakah bisa dibenarkan secara hukum? Ya, terima kasih. Pertama, saling membunuh antar sesama anak bangsa, apalagi sesama muslim, tentu hukumnya haram. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Siapa yang membunuh orang mukmin yang lain sengaja, maka balasan buat dia neraka jahanam selama-lamanya. Membunuh haram. Lalu kalau nggak ada bukti qat'i wadih wassoreh, orang lain itu boleh dibunuh, maka hukumnya tetap haram saling membunuh atau perang saudara. Nah, penyebab antara lain orang itu bisa dibunuh itu karena orang itu juga membunuh, maka kepadanya berlaku hukum kisos. Itu pun harus lewat proses pengadilan, ada tuntutan, ada pembelaan, ada mendatangkan bukti, saksi, clear 100% dia pelaku pembunuhan, maka hakim menjatuhkan vonis mati, lalu nanti pihak eksekutor yang melaksanakannya. Atau orang ini kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, juga mazhab yang lain menyatakan murtad dari agama Islam. Sudah diistitabah, sudah dibujuk supaya bertaubat, bla 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 bla, sampai berkali-kali nggak balik masuk Islam. Maka setelah kira-kira waktu iddah habis, kalau perempuan 3 kali suci atau 3 bulan, pernikahan orang itu dibatalkan oleh pengadilan agama. Yang ketika salah satu suami atau istrinya murtad tadi. Kemudian berlaku kepadanya hukum bunuh. Tentu setelah berkali-kali dibujuk supaya kembali masuk Islam. Dan nggak mau. Kemudian
orang dibunuh karena orang itu melakukan perlawanan terhadap negara. Namanya bugot, Makar. makar. Pemerintah ini sah, negara ini sah. Kalau ada masalah bisa dimusyawarahkan. Tapi kadang kelompok tertentu mereka memang berambisi akan mengambil alih kekuasaan. Bukan nawa itu baik untuk menjaga persaudaraan keutuhan negara. Terus daripada musyawarah mereka milih jalur berontak. Nah, perang saudara jadinya. Orang atau kelompok kayak begini menurut Quran si pemerintahan yang sah juga diperintahkan, direkomendasikan untuk melawan mereka, memerangi mereka. Nah, di luar penyebab yang qat'i, membunuh orang lain hukumnya tetap haram. Termasuk masalah nasab. Masalah nasab itu kalau sampai difatwakan perangi mereka, bunuh mereka, atas syariat apa, atas dalil yang mana. Dan siapapun nggak peduli dia orang Arab atau orang Jawa, yang dawuh, ayo diperangi, ayo dibunuh, dia menghadapi hisab dari Allah. Zaman tokoh masyarakat menginstruksikan bunuh perang saudara itu atas sunnah Rasul yang mana, atas hukum syariat yang mana, atas dalil yang mana. Kalau dalilnya karena orang yang beda dengan sampean dalam hal nasab, itu kamu hukum murtad. Mulai kapan beda pandangan tentang nasab dihukumi murtad? Terkecuali kalau fulan menjadi nasabnya Nabi, itu sudah qat'i, mujma' alaih, maklumun minaddin bidururah. Saya mengingkari Fatimah anak Nabi, itu menentang ijma' dan bisa murtad. Saya menentang Sayyidina Hasan Husain sebagai cucu Nabi, itu menentang ijma', bisa murtad. Karena keberadaan beliau sebagai keturunan Nabi itu nyata, qat'i. Saya menentang Imam Ali Zainul Abidin, Imam Bakir, Imam Ja'far Shadiq sebagai keturunan Nabi, itu bisa murtad. Karena semua umat ini sepakat bahwa beliau-beliau memang keturunan Nabi sah. Tapi kalau zaman sekarang sudah berlaku 1446 tahun yang lalu, tanpa bukti-bukti nasab yang qat'i, tanpa bukti-bukti yang lain semisal tes DNA yang qat'i, apalagi perilaku moralitasnya, akhlaknya juga nggak sejalan dengan orang yang sepantasnya ngaku keturunan Nabi. Lalu orang lain jadi ragu apakah orang itu benar keturunan Nabi. Nah, ketika umat itu mengatakan bukan keturunan Nabi karena nggak ada keqat'ian, tentu yang beda dengan zaman nggak diarani murtad, karena nggak menentang sesuatu yang mujma' alaih, maklum bidururah qat'i. Ini mohon semuanya harus mikir, ayo semuanya merujuk kepada dalil syariat. Jangan pakai emosi, jangan pakai nyuwun sewu fanatisme berlebihan. Besok dihisab. Setiap kata yang diucapkan apalagi oleh orang yang dianggap ulama, dihisab. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan yang diucapkan seseorang pasti dicatat malaikat raqib atid. Tidak bisa tidak. Satu, mohon kepada yang berfatwa atau kepada umat siapapun dari kelompok manapun, ojo gampang-gampang memutuskan fulan bisa dibunuh tanpa ada bukti yang qat'i. Lalu terus kalau merasa qat'i, keqat'iannya di mana? Kalau kami punya kitab nasab, kitab nasab itu kalau sedunia sama dan sepakat mengatakan ente keturunannya, bisa jadi itu qat'i ijma'. Tapi kalau nyatanya kitab nasab yang di Indonesia beda dengan kitab nasab dari Nakobah Maroko, beda dengan kitab nasab dari Nakobah Yaman sendiri, beda dengan kitab nasab dari Nakobah Saudi Suriah, maka yang nggak bisa dikatakan itu ijma' lalu qat'i, lalu yang beda dianggap menentang ijma' lalu diputusi murtad. Nggak bisa. Kemudian kalau katanya ulama sudah ijma', ulama intern tertentu apa seluruh ulama? Intern keluarganya. Nah, kalau seluruh ulama, nyatanya Maroko beda. Nyatanya Suriah beda. Yaman sendiri beda. Nyatanya Yaman beda. Berarti kalau ada yang klaim ijma', itu klaim sepihak. Ijma' kayak apapun kalau sepihak namanya bukan ijma'. Subjektif. Subjektivitas.
nggak qot'i. Kalau nggak qot'i ya nggak bisa, ya nggak sama, lalu disebut murtad, kafir, halal darahnya. Mohon-mohon semuanya umat atau siapapun, jangan sampai fanatisme itu mengalahkan syariat. Jangan sampai fanatisme mengalahkan dalil besok dihisab. Lalu nyuwun sewu, untuk memperkuat kekotian misalnya, apa salahnya dites DNA? Apa salahnya uji forensik dan yang lain-lain? Kalau buku nasabnya beda-beda, bukti tes DNA tidak ada, hasil uji forensiknya juga tidak, lalu menganggap itu sudah qot'i. Itu qot'i dari mana? Dasarnya apa? Dasarnya apa? Tidak bisa. Kemudian nyuwun sewu, sampai istihza. Kelompok yang ikuti itu monyet. Kelompok yang ikuti itu PKI. Bahwa orang itu disebut PKI, itu ada datanya. Dia hidup tahun berapa? Orang lahir tahun 60. PKI meletus tahun 65. Orang itu masih umur 5 tahun. Mana mungkin orang umur 5 tahun disebut aktivis PKI. Apalagi si Ustadz itu lahir tahun 70 sekian. Buyar sudah PKI. Lalu orang itu dituduh jadi PKI. Mohon menvonis orang tanpa bukti ngawur. Itu juga nggak benar. Dan kalaupun dengan vonis ini berhasil menframing, menang di framing, maka nyuwun sewu, ke depan ini nggak baik untuk Islam. Ini masuk data di medsos, masuk di digital, 50 tahun ke depan, cucu-cucu ini buka medsos, ya kan? Oh, ternyata fulan-fulan ini suka begini, fulan ini suka bohong. Nah, khawatir kami nanti non-muslim, Kristen atau apa, enggan masuk Islam, ragu akan masuk Islam, karena ketika mereka buka data digital, menemui orang-orang yang dianggap tokoh Islam itu suka bohong. Itu yang bahaya bagi masa depan Islam. Ojo syukur pengen menang framing, bahwa kebenaran faktual itu penting. Kebetulan kebenaran verifikatif itu penting. Kebenaran yang konkret itu penting, valid itu penting. Sehingga kalau tokoh-tokoh Islam atau yang ditokohkan Islam dalam jejak digital senantiasa berpegang harus sotik dan amanah. Harus jujur, valid, kredibel, amanah. Maka sampai kapanpun orang di luar Islam menyalahkan Islam nggak bisa. Meragukan kebenaran Islam nggak bisa. Karena semua tokoh Islam berkomitmen haram, goroh sak rambut saja haram, khianat sak rambut saja haram. Nah, kalau kita suka pengen menang-menangan, menuduh orang saenak dewe tanpa bukti, tanpa fakta, sekali lagi ke depan ini nggak baik untuk Islam. Makanya Muhammad Abduh pernah bersinyalemen, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu malah terhijab, sulit dakwahnya diterima orang. Ya kadang karena perilaku umat Islam begini yang kurang ilmiah, ngawur. Jadi ayo jangan berorientasi sing penting menang, ojo. Ayo berorientasi nawa itu nyari kebenaran. Kalaupun akhirnya yang benar itu A dan kita salah, ya gentle kita akui kita salah. Mending kita ngakui kesalahan tapi akhirnya memihak pada kebenaran, daripada tetap merasa menang tapi ternyata ada di kebatilan. Imam Syafi'i kalau munadharah, diskusi, debat, seminar, terus ternyata nyuwun sewu musuhnya ini kalah dan mengakui dengan gentle kebenaran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i malah takut pada orang ini, dihormati sebegitu rupa. Orang ini wali Allah, di depan umum demi hak dia nggak malu mengakui kesalahannya. Berarti benar-benar orang ini nyari hak. Dulu itu akhlak orang munadharah itu kayak begitu. Jadi Imam Syafi'i malah hormat banget kepada pihak yang ngaku salah. Nah, perkara sekarang nggak begitu, berarti ada indikasi yang dicari bukan al-haq. Yang dicari adalah kemenangan, dan itu nyuwun sewu, itu nafsu. Kepentingan. Itu kepentingan, itu setan. Mohon jangan gampang menerima fatwa bunuh. Awas besok dihisab. Terus kalau masih sama-sama bersyahadat, nggak bisa lah kita saling mengkafirkan. Ini kayak di Timur Tengah ya? Nah, akhirnya kayak begitu. Ya dosa, ya remek, hancur. Yang bunuh
Yang membunuh dan Yang membunuh takbir, yang dibunuh takbir. Yang membunuh muslim, yang dibunuh juga muslim. Yang untung barat. Ambil minyaknya. Akhirnya yang garap minyaknya Aramco kalau di Saudi. Dan prosentasenya untuk Amerika sekian persen. Betul. Dan provokasi itu Kiai, itu sangat berbahaya dan sudah menimbulkan reaksi yang sangat tidak produktif bagi persatuan. Sudah terjadi di Karanganyar, terjadi di Klaten, ada Mbah Mufid dipersekusi, di Cilacap juga. Semuanya pengikutnya yang menyerukan perang itu Kiai. Artinya kalau itu dibiarkan, niscaya akan terjadi hal-hal yang serupa di tempat lain. Nah, pihak-pihak yang merasa dituding PKI, dilecehkan atau dianggap halal darahnya, kan tentu tidak mungkin berdiam diri Kiai. Kan ada kewajiban membela diri juga kan Kiai. Walaupun kalau kemudian ini diladenin ya resikonya pertumpahan darah sesama muslim itu Kiai. Nah, untuk mencegah itu, menghindari itu, mestinya negara itu kan bertindak Kiai. Kalau menurut kami waspada itu penting, bersiap-siap juga penting, tapi sungguh berkuar-kuar dari pihak manapun itu nggak baik. Tirulah kucing yang membidik tikus, dia mesti diam, senyap, silent, mengendap-endap. Tiba-tiba sit gitu ya? Tiba-tiba set, tikusnya kenyang. Santri bodoh, ono santri putri ayu ngomong neng koncone, aku pengen cakui, aku pengen cakui, pengumuman. Diambil orang. Begitu bulan depan kau lamar sudah jadi istri orang. Kalau orang pinter punya rencana, punya strategi dan diam. Tapi diam-diam dia bersiap. Nah, kafus soil, berupaya keras menolak, menghindarkan terjadinya kejahatan terhadap diri kita ataupun orang lain itu wajib. La dororo wala diror. Tapi sungguh bijaksana. Ono laler, ojo sampai dikepuk karo linggis. Itu juga penting. Ojo sampai gara-gara laler lamu mau kepuk karo linggis. Laler mesti kena, lamu mesti kena. Batuke nyonyor. Nah, sungguh menjaga persatuan itu penting juga. Menjaga situasi kondusif itu penting juga. Tapi membela diri penting juga. Nah, itu tadi, tirulah kucing. Diam-diam kita punya kekuatan. Kalaupun latihan pun mungkin, saya nggak usah pakai identitas. Dan latihannya jam 1 malam di lapangan yang peteng-peteng. Tapi di pojok-pojok ya ada yang jaga. Dan sudah matur kepada aparat kami akan melakukan latihan apa. Nggak muncul di medsos, nggak muncul di mana-mana. Tahu-tahu di kanan kiri rumah Mbah Mufid sudah ada laskar-laskar. Tahu-tahu di kanan kiri rumah Gus Abbas ada laskar-laskar. Yang mungkin mereka itu sambil jualan cilok, sambil apa. Dan seterusnya itu yang kami maksud bersiap. Oke, kuat, tapi ya silent. Nah, kalau rame-rame, ya itu tadi, titip wong liya. Titip wong liya. Dan tentu ada aparat, ada hukum. Jangan sampai nggak koordinasi dengan aparat. Toh pada akhirnya yang berwenang menindak, itu juga aparat. Terus Kiai, akhir-akhir ini kan khususnya PBI LS ya, di sejumlah wilayah bergerak melaporkan provokasi Rizik Syihab itu terkait provokasi perangnya itu, termasuk di Banyumas kita baru saja melaporkan kemarin, hari kemarin. Menurut Kiai gimana strategisnya? Serius penting dan silent juga penting. Jangan hanya rame-rame di dunia maya, tapi akhirnya tumpul di meja hijau. Teman-teman harus benar-benar menyiapkan tim advokasi. Dan mungkin yang sampai kaliber nasional lah orang-orang serius memang membuat tuntutan. Di tracking, cari bukti-bukti fulan-fulan ini melakukan penghinaan terhadap Mbah Hasyim Asy'ari. Cari buktinya sampai dikumpulkan layak sah untuk alat menggugat. Fulan-fulan ini mengatakan saya Gus Dur Yahudi, PKI macam-macam. Cari. Fulan-fulan ini menyebut NU Islam Nusantara sesat. Kayak begini. Ayo bekerja serius, ada tim, mungkin ada yang punya alat kayak intelijen itu, men-tracking nomornya fulan, jret. Terekam semua, rekamannya masuk di situ semua. Dipilih-pilih, diverifikasi, mana yang layak jadi bukti untuk dinaikkan pada gugatan. Harus ada tim seperti itu, kerja serius. Jangan sembarangan orang, mereka harus sekelas nasional.
Nah, benar-benar dilakukan gugatan itu. Sehingga kita di bawah tetap tenang menjaga pengajian, menjaga manakiban, menjaga kiai. Tahu-tahu diam-diam gugatan sudah diterima di pengadilan misalnya. Ya, sekaligus hal itu menjadi masukan bagi teman-teman di jajaran pengurus pusat PWI Laskar Sabilillah. Insyaallah gerakan ini sepertinya memang akan masif gerakan pelaporan. Tapi saya sepakat. Terus kayak Nyun Sewu, benar-benar kumpulkan data sebanyak-banyaknya, baik data yang ada di Nusantara, juga data di Leiden, tentang status orang-orang atau tokoh-tokoh. Kalau misalnya ada oknum menteri melakukan hal yang menyalahi UUD 45, bahwa gelar pahlawan diberikan hanya kepada orang dengan syarat ini. Ke-WNI-nya nyata, bla bla bla. Lalu perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia juga sangat signifikan. Nggak mekur tokoh ecek-ecek di satu titik. Itu lakukan semacam somasi atau apa, lakukan mungkin ke KY atau mana, supaya itu nggak lanjut. Kalau memang benar-benar nggak memenuhi syarat kepahlawanan seseorang. Kalau orang diajukan jadi pahlawan hanya karena keulamaannya, abai terhadap status WNI-nya, maka Nyun Sewu, kenapa nggak Imam Syafi'i yang diajukan jadi pahlawan? Yang nyata lebih alim. Kenapa nggak Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Asy'ari, Imam Bukhari? Kenapa nggak mereka yang diajukan jadi pahlawan? Kalau alasannya itu layak karena alim, karena dakwahnya. Pengikutnya banyak. Lebih banyak Imam Syafi'i pengikutnya. Ya, kalau alasannya hanya karena pengikutnya banyak, dia alim. Ya kan? Ya. Terus kalau dia Nyun Sewu ulama dan di Indonesia pun punya murid yang banyak. Syekh Nawawi Al-Bantani kurang apa? Syekhona Khalil kurang apa? Syekh Mahfud At-Turmusi kurang apa? Syekh Yasin Al-Padani kurang apa? Syekh Khotib Asambas kurang apa? Ya, Mbah Dimyati Banten kurang apa? Mbah Dimyati Termas kurang apa? Kiai Karim Lirboyo kurang apa? Alim, kitab punya karangan, alumni ratusan ribu, dan tersebar secara nasional, dan ke-WNI-nya nyata, tidak diragukan. Sungguh kepahlawanan itu dianugerahkan pada orang yang komitmennya membela negara nyata, perjuangannya juga sangat signifikan untuk kemerdekaan bangsa ini, perannya luar biasa, plus ke-WNI-nya nggak ada subhat sama sekali, 100% top. Yang memenuhi syarat seperti itu, nggak alim bahkan nggak muslim itu loh dapat gelar, kayak Yosudarso, kayak A.A. Maramis, kayak Ngurah Rai. Sebaliknya sealim kayak apapun, kalau jejak perjuangannya nggak ada, atau ke-WNI-nya diragukan atau nggak ada, maka negara juga merasa nggak perlu memberi gelar pahlawan pada mereka. Kalau itu layak diberi gelar, sekali lagi, Imam Syafi'i dianugerahi. Ya. Karena pengaruhnya di Indonesia besar sekali kan. Wah, semua pesantren kan dari sekitar 140 juta muslim, mungkin yang Syafi'i 130 juta. Loh, masuk perannya dianggap nggak ada. Kalau WNI tidak menjadi syarat penting kan? Kalau abai terhadap status kewarganegaraan. Ya. Jadi kita nggak pernah mensoal kealiman orang. Kita nggak pernah mensoal orang itu berhasil berdakwah. Bukan itu. Tapi masalahnya dan bla-bla itu tadi status kewarganegaraan. Orang itu datang ke sini umur 25 tahun sudah. Masa dia nggak WNI? Dan hidup pada masa menjelang kemerdekaan. Tidak ada catatan tentang perjuangan melawan penjajah. Tapi Tirosi kalau timbang rame-rame, ya mengumpulkan data siapa yang memenuhi syarat jadi pahlawan, siapa yang nggak memenuhi syarat jadi pahlawan. Teman-teman dari PWI dan yang lain-lain, mungkin NU yang lain-lain, pondok-pondok, yang memenuhi syarat kumpulin diajukan ke Mensos. Yang nggak memenuhi syarat oleh Mensos tetap diajukan, ya kita gugat di pengadilan. Saya kira langkah hukum itu lebih strategis. Setuju ya, mudah-mudahan didengar oleh tim lawyer di PWI Pusat. Terakhir Kiai, terkait dengan tadi provokasi yang berbahaya
pemecah belah sesama anak-anak bangsa, sesama umat muslim, sesama umat NU bahkan. Mungkin ada pesan atau rekomendasi dari Kiai Marsudi kepada aparat kepolisian Nggih. agar itu tidak terjadi. Pertama kepada umat Islam secara umum, khususnya warga NU, jangan terprovokasi. Jangan terpancing, kita tetap tenang, TPQ tetap jalan, MI, diniyah, pesantren tetap jalan, pengajian-pengajian, tahlilan tetap jalan. Jangan sampai situasi atau isu-isu itu mengganggu tugas ini yang sangat mulia ini. Pertama, jangan terprovokasi. Yang kedua, bersiap-siap penting. Yang ketiga, jangan rame-rame. Terus yang keempat, mohon kepada pihak pemerintah, lewat manapun sudah, lewat kedinasan atau departemen yang memang bersinggungan langsung tentang ini, termasuk yang ngurusi purbakala sadarlah bahwa menjaga keaslian situs sejarah itu super penting. Bahwa makam Majapahit itu kayak begini, bahwa candi itu kayak begini, bahwa masjid kuno zaman peralihan transisi dari Hindu ke Islam itu ciri masjid itu seperti ini, ciri makam zaman transisi itu seperti ini. Sungguh itu penting sekali, jangan dirubah, jangan dicor ditutup dengan yang aneh-aneh. Nanti kalau ini tetap punya bukti kepurbakalaan yang asli, 1000 tahun ke depan, bangsa ini tetap punya bukti itu, maka bangsa manapun, bangsa Eropa, bangsa Cina, bangsa Yaman, yang akan klaim ini negara nenek moyang kami, ini negara kami, mereka nggak bisa klaim. Kita punya alat bukti yang masih asli. Dan ketika itu dijual, ditukar dengan Maisan baru, dengan Nisan baru yang tidak asli, lalu Nisan yang asli itu disimpan, suatu saat dipasang ke makam palsu, Menjadi seolah-olah asli kan? Seolah-olah asli, maka itu bisa menjadi alat klaim oleh bangsa lain bahwa yang pertama masuk berdakwah di sini itu nenek moyang kami. Negeri ini, tanah air ini kami yang lebih berhak. Nah itu bahaya banget. Sepertinya itu sudah berlangsung ya. Wallah alam, tapi mohon aparat mengerti itu. Panjenengan jangan hanya menikmati gaji atau jabatan. Betul ya. Kasihanlah kepada anak cucu yang ke depan kehilangan alat klaim itu. Ya, fenomena nisan hilang sudah banyak ditemukan. Fenomena makam palsu sudah banyak ditemukan. Ini kan sama dengan panjenengan tadi. Dan jangan biarkan kami harus berjuang berjibaku sendiri. Ketika terjadi eskalasi lebih besar, lalu kami ditangkap. Itu yang kita khawatirkan ya. Kami nggak melawan kedoliman, kepalsuan nggak mungkin. Tapi ketika kita melakukan itu kadang juga khawatir dipersalahkan. Ya, kita khawatir bukan karena takut, tetapi nasib bangsa ke depan. Nah ya, jadi orang-orang yang kenceng ini dikandangkan, akhirnya pihak lain leluasa sudah. Mohon sekali. Terus sejarah bangsa, segeralah negara ini lewat dinas apa, kementerian apa, resmi membuat pernyataan dengan lembar negara, resmi. Disimpan di perpus nasional, atau disimpan di istana lah. Bahwa lagu Indonesia Raya pembuatnya ini titik. Biar tidak diklaim. Merah putih, pembuatnya perancangnya ini titik. Klaim manapun yang nggak sama dengan ini, wani-wani klaim, ajukan ke pengadilan. Sepakat nih ya. Lambang Garuda ini, dan segera tanda tangan resmi. Didok oleh presiden. Itu penting sekali. Kalau nggak segera dilakukan, ribut di bawah ini. Yang beberapa rakyat khawatir klaim itu hilang, diklaim orang lain, bukti itu hilang. Sementara maaf, yang berkuasa, berwenang untuk ambil keputusan, masih diam. Apalagi terus malah akan memberi penghargaan kepada kelompok yang masih dipertanyakan berhak apa enggak mendapat penghargaan itu. Dan ini yang kami mohon, dan monggo lenggah bersama kita menginventarisir masalah. Masalah pemalsuan makam, masalah pemalsuan halal yang terkait dengan sejarah nasional, pemalsuan ajaran, pemalsuan cucu Nabi penting ya? Ya, pemalsuan nasab. Pemalsuan nasab. Karena ada lembaganya masalahnya di sini. Lalu di situ ada intelijen, ada ahli DNA,
ada pihak-pihak yang ngumpulin kitab nasab seambrek dari seluruh dunia ini. Ada yang pinter uji forensik untuk mengetes kertas ini asli apa enggak. Lalu itu resmi di-SK oleh negara. Sehingga kesimpulan yang mereka ambil pun sah, disahkan oleh negara. Punya kekuatan hukum. Satu persatu, dok, selesai. Masalah kitab nasab ini, kitab nasab palsu, dok, selesai. Lalu ajaran begini, ini ajaran sesat, dok, selesai. Yang aku tangkap kan begitu. Nah ya, yang menentang itu berarti menentang keputusan negara. Tentang hukum. Keputusan hukum. Melawan hukum. Nah begitu. Saya kepingin sekali seperti itu. Amin Kiai, sama Kiai. Iya. Saya kira sekarang tidak hanya teman-teman PWLS, tapi saya kira seluruh anak bangsa yang mencintai tanah airnya ingin seperti itu. Dan kepada teman-teman Arab lah, jangan khawatir. Siapa tahu penelitian itu membuktikan 1-2 dari sampean, ternyata memang keturunan. Siapa Asli. tahu? Sehingga kami umat Islam pribumi yang keturunan Kenaro macam-macam ini, semakin tidak ragu takdim mahabbah kepada sampean. Ojo durung-durung wis kesusu curiga, itu akan menafikan kami. Enggak. Kalau tidak ada Gus Fuad yang memviralkan guru tua yang bukan monyet itu, maka masyarakat Indonesia pada umumnya tidak akan kenal sama guru tua yang bukan monyet. Nah, begitu. Seharusnya kalau saya nih Datuk, saya dihina sampai viral begitu, ya saya datangi Gus Fuadnya, saya berterima kasih gitu. Saya bawa gula 1 karung gitu. Saya bawa beras gitu sebagai bentuk syukur atas viralnya guru tua yang bukan monyet. Jadi begitu, saudara. Ya, begitu. Jadi para habaib itu harus sebenarnya kalau memang orang bijaksana gitu, harus berterima kasih kepada Gus Fuad. Kayaknya belum ada datuk siapapun di Indonesia ini yang ketika mengajukan datuknya sebagai calon pahlawan nasional sampai harus demo. Bukan demo, Beb. Bukan demo yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu lengkapi syarat-syaratnya untuk mengusulkan Datuk NT menjadi pahlawan nasional gitu. Demo itu nggak masuk di dalam syarat-syarat dan ketentuan untuk mengusulkan pahlawan gitu. Di Aceh ini banyak sekali pahlawan yang gugur di medan perang, banyak sekali pejuang-pejuang yang syahid di medan perang yang tidak diusulkan sebagai pahlawan nasional. Jadi kok kalian malah kekeh banget gitu, ingin diakui gitu. Dan kebanyakan pahlawan-pahlawan dari Aceh tuh, setahu saya pemerintah sendiri yang menawarkan dan mengakui sebagai pahlawan nasional gitu. Artinya bukan pengakuan sendiri, tetapi pengakuan dari pemerintah, dari tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ini, sehingga ditelusurilah kepada keluarga, kepada tokoh-tokoh setempat, misalnya dari daerah, berarti kami di Aceh, tokoh-tokoh Aceh, sejarawan, untuk menelusuri rekam jejak sang pejuang ini yang akan dijadikan sebagai pahlawan nasional gitu. Bukti-bukti sejarah, kemudian karya-karyanya atau jasa-jasanya, bahkan pertempuran-pertempuran yang mana yang beliau sebagai pemimpinnya. Baik beliau syahid di medan perang ataupun beliau syahid atau meninggal, wafat di pengasingan gitu. Gitu. Ini satu aja datuk orang pakai demo
untuk mengusulkan sebagai pahlawan nasional, kemudian ketika masyarakat tidak percaya dia sebagai pahlawan, ngamuk. Udahlah, jadikan pahlawan kalian aja, pahlawan di rumah kalian, pahlawan ormas, pahlawan keluarga, udah gitu. Nggak usah ngamuk, nggak usah nuntut sana nuntut sini. Satu biji aja mau dicalonkan jadi pahlawan nasional, ribet banget, ribet banget. Kira-kira kalau saya ngomong lentik seperti ini mirip sama Bahar nggak? Saya kelihatan seperti banci nggak? Aduh, banci kalau lihat saya suka ngambek gitu, suka loyo gitu kalau lihat saya. Awalnya semangat sekali gitu, pas lihat TJ gini-gini. Gimana aksi? Kalian jangan salah, aksi 14 itu bukan sepi. Aksi 14 itu dihadiri oleh makhluk-makhluk tak kasat mata saudara, oleh makhluk-makhluk astral, para malaikat, jin, demit, setan, neruo, wewe gombel, tuyul, jin pagar, khodam-khodam. Tadi Al-Imam Fiqihil Muqaddam mampir di tempat saya tanya, dari mana Dam? Saya pulang dari aksi yang anak-anak ini bikin. Oh, gimana, rame nggak? Oh rame, cuman dari kalangan seperti saya gitu, kalangan astral gitu. Jadi mereka kenapa sekarang ya baru demo? Kenapa enggak setelah kemerdekaan misalnya, ataupun dulu-dululah tahun 70-an misalnya, tahun 60-an, tahun 90-an, tahun 2000-an. Kalian tahu kenapa? Saya tahu. Kalian tahu kenapa baru sekarang? Sekarang mereka baru sadar kalau datuk mereka nggak ada yang pahlawan, yang syahid di medan tempur. Karena tesis Kiai Imad itu sangat dahsyat sekali efeknya terhadap para habaib. Karena moncong-moncong orang seperti si Rijik, si Bahar dan sejenisnya itu, yang koar-koar datuknya adalah pahlawan, datuknya adalah pejuang, datuknya berdarah-darah. Ternyata tidak ada bukti ketika kita telusuri saudara, sehingga tak ada rotan, Bahar pun jadi, akar pun jadi saudara. Jadi begitu. Nah, kalau ditelusuri sejarah perjuangan daripada wali si guru tua yang bukan monyet itu bakal banyak sekali orang-orang yang seperti itu yang akan diangkat jadi pahlawan nanti, pahlawan nasional ya. Mereka baru sadar ternyata nggak ada datuk kita yang syahid di medan perang, nggak ada datuk kita yang makamnya di taman makam pahlawan, nggak ada datuk kita yang benar-benar pahlawan gitu. Jadi begitu saudara, nggak perlu ribet kalau kita mau berpikir. Kalau kita jadi umat ikut-ikutan, jadi umat seperti terong di dalam tampi, mereng kiri-kiri semua, mereng kanan-kanan semua gitu. Ya apa aja ya kita makan gitu, tai-tai kita makan gitu. Kalau saya tidak percaya gitu. Apakah ketidakpercayaan saya akan mengurangi perjuangan seorang tokoh pejuang gitu? Enggak. Nah, enggak, sama sekali enggak berpengaruh gitu. Jadi harus ada tumbal. Di sini tumbalnya adalah Gus Fuad Pleret. Gus Fuad harus difitnah sebagai PKI. Kemudian Gus Fuad itu diancam dengan memenggal kelapanya lah. Kemudian melaporkan lah, harus ditangkap.